day, late at night, not okay. Not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe. Kembali lagi bersama Veteran Channel atau Andi Skardi di sini. Sekarang posisi saya lagi berada di Benteng Rotterdam, letaknya di Makassar. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk ya guys. Let's go. Ini saya mau masuk. Seperti biasanya kita perlu melapor dulu. Permisi Pak, bisa masuk berkunjung Pak? Silakan isi buku tamu dulu lagi. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Oke, kita isi buku tamu dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam bentengnya. Bukan di dalam ya, tapi pekarangan benteng. Kalau di sini nyaman, asri, dan bersih ya guys. Kalian bisa lihat sekeliling. Wow, tertata rapi guys. Kecuali yang ini ya, ini berantakan. Mungkin ada sedikit renovasi karena ada yang rusak di sana. Kalian bisa lihat ada beberapa tembok yang hancur, mungkin direnovasi sedikit. Oh, di sini ternyata keren banget guys. Museum Lagaligo. Wah, keren. Benteng Rotterdam ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau dan Bonto Karayeng Lakiong. Keunikan dari benteng ini guys, karena bentuknya yang menyerupai seekor penyu yang hendak berangkat turun ke laut. Dari segi bentuknya sangat jelas ya guys, filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Ini enak banget ya guys, buat tempat nyantai, buat beban pikiran. Sini enak. Bersih pokoknya. Nah, ada cerita mistis di balik museum apa ya, Benteng Rotterdam ini. Katanya di sini dihuni oleh sosok tentara Belanda guys, yang berlumuran darah. Nah, itu kata pengunjung atau kata orang-orang sekitar sini, penghuninya seperti itu. Dan cerita lainnya, di sini pernah ada perempuan yang bunuh diri akibat stres, diperkosa ya, sehingga dia stres bunuh diri di sekitar Benteng Rotterdam ini. Nah, pelakunya adalah pria yang berbaju merah. Jadi muncullah sebuah aturan, jika ingin berkunjung di Benteng Rotterdam ini, kita tidak boleh memakai pakaian yang berwarna merah, khususnya baju. Nah, itu untuk laki-laki ya guys, takutnya diganggu oleh sosok Sumiati ini. Tapi kurang tahu apakah itu benar adanya atau hanya cerita belaka.
Sebenarnya saya penasaran juga guys ya, ingin menelusuri tempat-tempat yang ada di gedung ini, tapi bingung mau mulai dari mana karena di sini banyak banget gedung-gedung guys. Ada blok D, blok A, O, banyak pokoknya. Itu sebenarnya simbol saja sih, tapi saya benar-benar bingung guys. Di sini bingung mau kemana, mau mulai dari mana, banyak banget gedungnya. Bingung. Di sini juga katanya, tapi mungkin benar. Ada makam Pangeran Diponegoro, betul ya? Karena kuliah itu artikelnya ada makam Pangeran Diponegoro di sini. Kan juga baru pertama, Kita duduk-duduk dulu guys. Santai, walaupun bukan di pantai. Itu ada yang ikut juga di sana. Ayo, berangkat. Ini museumnya. Oke guys, coba kita masuk ke dalam. Aduh. Video nasional, video apa? Dia belum pernah tapi ya. Ada ekspedisi ya. Oke guys, jadi di sini saya akan ceritakan sedikit kenapa dinamakan benteng Fort Rotterdam ya. Jadi yang belum tahu, nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasanya juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Bunggaya yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Nah, jadi Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia, khususnya bagian timur guys. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Pada tahun 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Duchy Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada tanggal 23 Mei 1940 guys. Di kompleks ini khususnya yang saya tempati sekarang ya, yaitu Museum Lagaligo, yang di dalamnya terdapat banyak referensi guys mengenai sejarah kebesaran Makassar Goa Talo dan di daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sebagian besar gedung atau benteng ini masih utuh guys dan menjadi salah satu objek wisata di Kota Makassar. Oke guys, jadi kalian bisa lihat tadi keren banget, banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di dalam museum atau benteng Fort Rotterdam ini ya guys. Keren. Saya melanjutkan perjalanan lagi guys, menelusuri benteng Fort Rotterdam karena masih belum puas, ingin berkeliling juga. Bukan, itu di atas. Bukan
bukan tai kucing itu. Kira tai kucing lagi. Oke, setelah kita ke museum cerita-cerita di balik benteng Rotterdam ini, kalian bisa lihat tadi ya. Sekarang saya melihat ada tempat lagi di sini dan saya penasaran ingin masuk ke dalam, semacam terowongan ya guys di sini. Semoga kita tidak dilarang. Kalian bisa lihat. Bangunan L, entah itu apa. Simbol L itu apa? Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi. Lindungi, lestarikan cagar budaya. Oke guys, sini ada semacam terowongan. Penasaran mau masuk ke dalam dan ada pagar, dipagari guys. Itu apa di dalam? Hah? Wow, keren di sini spot fotonya guys. Ternyata ini guys, di balik terowongan itu. Oh iya, sorry ya kalau saya record pas selawatan di masjid, karena ini saya ambil kontennya pas jam sudah memasuki duhur ya, setengah 12, jam 11.35 saya ambil kontennya nih guys, jadi wajar dan mohon dimaklumi. Nah ini tadi ya guys, sekarang posisinya saya ada di atas setelah melewati terowongan tadi. Ini di atas ya, di atas terowongan. Ternyata banyak sampah di sini guys. Tumpukan sampah. Semoga lebih diperhatikan lagi yang jadi pengelola tempat ini ya, agar sampahnya tidak berserakan seperti ini. Karena di bagian luar itu rapi, tertata rapi, ternyata di bagian belakang gedung ini banyak sampah guys. Semoga jadi perhatian juga buat pengelola di sini. Wow, keren. Di atas sana ada genteng juga yang sudah sudah hilang sebagian. Itu butuh perbaikan juga sih sebenarnya. Jangan dibiarkan seperti itu, soalnya ini kan cagar budaya. Ini tempat-tempat bersejarah seharusnya dipertahankan. Pokoknya keren banget guys di sini. Ini yang lagi berkunjung ke Makassar tidak ke sini itu pasti nyesel guys. Ada yang kurang pokoknya. Oke. Mungkin saya rasa cukup di atas ini, kita turun lagi. Ini di sebelah sana saya penasaran apa ya di sini. Oh, rumah, perkantoran, apa sih? Perkantoran guys, perumahan. Oke, kita turun guys.
Ini ada tanjakan lagi guys. Bangunan aja di bangunan P. Ini jelas bingung Kak di sini. Kita baru pertama kali di sini. Ada tanjakan lagi dan di atasnya seperti ini, hampir sama dengan terowongan tadi. Begitulah benteng guys. Di mata-mata itu namanya. Iya deh. Pasadian anak panahnya. Bagus. Traveling otakku ke film action kerajaan. Nah memang begitu nih Dinasti ini. ceritanya, lagi di benteng. Wow. Dan di sini tembus jalan raya ternyata guys. Jadi dulu orang Mas. Dapat aja. Itu kalian bisa lihat di bawah. Di sini kita bisa lihat jalan raya. Ini di atas benteng ya guys. Tadi saya di sana. Oke guys, saya rasa segitu saja dulu jalan-jalan kita ke Benteng Rotterdam. Oke, sekian dari saya, Andi Sukardi, pamit bersama istri di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di vlog kami berikutnya. Dah.